Kisah kita hari ini membawa kita kembali ke masa paling awal dalam sejarah manusia. Masa ketika bumi masih muda. Ketika peradaban belum mengenal kota dan ketika dosa pertama baru saja menodai keturunan Adam alaihissalam. Inilah kisah tentang nabi pertama yang datang ke bumi dari garis keturunan manusia. Dialah manusia pertama setelah Adam yang menerima wahyu suci. Dialah yang menegakkan hukum di tengah manusia, menyelesaikan perselisihan pertama di muka bumi, dan bahkan membangun Ka'bah dari batu dan lumpur. Sosok itulah Nabi Sis alaihissalam. Namun siapakah Sis sebenarnya? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya sebagai penerus Nabi Adam? Mengapa ia mengisolasi keturunan Qabil? Apa yang terjadi di antara dirinya dan saudaranya? Lebih jauh lagi, mengapa terjadi perzinahan pertama dalam sejarah manusia di muka bumi di masanya? Dan siapakah pelaku dosa itu? Lalu mengapa ada kitab tertua di dunia? Semua pertanyaan ini akan membuka pintu menuju salah satu bab paling awal dan paling kelam dalam sejarah manusia. Sebelumnya, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi bermula ketika setan menanamkan benih kebencian di hati putra-putra Adam alaihissalam. Qabil dan Habil, dua saudara yang seharusnya hidup berdampingan, justru menjadi simbol konflik pertama umat manusia. Perselisihan itu berakhir dengan pembunuhan pertama dalam sejarah. Qabil membunuh saudaranya sendiri. Bumi menyaksikan darah pertama yang tertumpah, dan Adam serta Hawa tenggelam dalam duka yang tidak terlukiskan. Bertahun-tahun mereka hidup dalam kesedihan yang panjang, hingga akhirnya Allah memberikan penghiburan. Seorang putra lahir, seorang anak yang kelahirannya membawa harapan baru. Adam menamainya Sis, yang berarti karunia Tuhan. Ia hadir sebagai pengganti Habil. Dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril berkata, ini adalah karunia dari Tuhan sebagai pengganti Habil. Sejak awal kehidupan, Sis dipersiapkan untuk memikul amanah besar. Adam alaihissalam mempercayakan kepadanya pengetahuan dan misi menyebarkan iman. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Sis adalah seorang nabi. Seiring bertambahnya keturunan manusia, Sis mengajarkan kepada mereka tujuan penciptaan, mengabdi kepada Tuhan dan menjaga amanah bumi. Sis lahir ketika Adam berusia sekitar 120 tahun. Sebuah karunia yang menghibur luka panjang orang tuanya. Ia tumbuh sebagai penerus yang dipersiapkan. Ketika ajal Adam mendekat, ia mewariskan seluruh pengetahuan dan tanggung jawabnya kepada Sis. Ia mengajarinya tentang rahasia pergantian siang dan malam, tentang ibadah dalam kesendirian, dan bahkan memperingatkannya tentang akan datangnya banjir yang sangat besar. Setelah wafatnya Adam, kepemimpinan manusia beralih kepada Sis. Allah mewahyukan kepadanya 50 gulungan ajaran. Ibnu Athir meriwayatkan bahwa sebelum wafat, Adam memerintahkan Sis untuk menahan ilmu dari Qabil dan keturunannya. Sebab iri hati telah melahirkan pembunuhan pertama di bumi. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seluruh manusia hari ini menelusuri garis keturunan kepada garis Sis. Garis keturunan anak-anak Adam selain dirinya telah punah. Dengan demikian, seluruh umat manusia kembali kepada satu garis warisan,
Garis Sis alaihissalam. Bermodalkan suhuf, gulungan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajaran yang diwariskan Adam, Sis mengamalkannya dan mengajak manusia mengikuti jalan yang lurus. Pada zamannya, Ka'bah dibangun dari batu dan lumpur. Dan selama masa itu, manusia tetap menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Tauhid bertahan selama 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika ajal Sis mendekat, ia menyerahkan amanah ilmunya kepada putranya Yanus sebagai penerus. Namun sejarah manusia tidak pernah berjalan tanpa ujian. Dalam riwayat disebutkan bahwa Sis memisahkan kaumnya dari keturunan Qabil. Sis dan pengikutnya tinggal di pegunungan. Qabil menetap di dataran. Dua garis keturunan berkembang terpisah, seperti dua dunia yang berjalan berdampingan, namun saling mengawasi. Sis mengabdikan hidupnya untuk menjaga kaumnya, tetap berada di jalan hukum dan agama. Ia melarang mereka berbaur dengan kaum Qabil, dan selama bertahun-tahun perintah itu ditaati. Namun setan tidak pernah berhenti bekerja. Ia menunggu, ia mengamati, dan akhirnya ia menemukan celah. Disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Periode panjang sekitar 1000 tahun ketika dua sekelompok manusia hidup terpisah, satu di pegunungan, satu di dataran. Para pria pegunungan dikenal tampan, namun wanitanya dianggap kurang menarik. Sebaliknya, wanita dataran memikat, sementara para prianya tidak. Setan datang dalam wujud seorang anak laki-laki. Ia menciptakan alat yang menghasilkan suara yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Suara itu memanggil rasa ingin tahu. Orang-orang berkumpul. Festival tahunan pun lahir. Para wanita berhias, para pria mendekat. Seorang pria dari pegunungan menyaksikan perayaan itu. Ia kembali dengan cerita tentang kecantikan yang tak pernah mereka lihat. Kaumnya turun. Batas yang selama ini dijaga runtuh. Dari sinilah perbuatan amoral muncul dan menyebar. Inilah perzinahan pertama dalam sejarah umat manusia. Kabar itu menyebar cepat. Hati manusia condong pada dosa. Kaum Sis mulai bermigrasi dari pegunungan ke dataran. Jumlah pengikutnya menyusut. Kaum Qabil bertambah kuat. Kerusakan dan kemaksiatan menyebar seperti api yang tak terkendali. Dan dari titik inilah sejarah manusia memasuki babak kegelapan berikutnya. Setelah wafatnya Sis, keseimbangan yang rapuh itu akhirnya runtuh. Tanpa kepemimpinan yang menahan arus, setan memperoleh ruang yang lebih luas untuk menguasai manusia. Kemaksiatan tidak lagi tersembunyi. Ia menjadi terang-terangan. Perbuatan cabul menyebar, kekerasan meningkat. Kaum yang telah rusak mulai menyerang pengikut Sis yang tersisa, melukai mereka, bahkan membunuh mereka. Bumi memasuki masa yang gelap. Tahun demi tahun berlalu dalam kekacauan. Ketidaktaatan kepada Tuhan menjadi kebiasaan. Pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan kekafiran membentuk lanskap moral yang hancur. Manusia semakin jauh dari tujuan penciptaannya. Pada saat itulah, di tengah keruntuhan moral yang meluas, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengirim cahaya petunjuk. Para nabi diutus satu demi satu untuk menarik manusia keluar dari kegelapan.
Dan nabi pertama yang muncul setelah masa kekacauan itu adalah seorang keturunan langsung Nabi Sis, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Idris adalah cucu Sis, putra Adam. Silsilahnya tercatat panjang. Idris atau Enoch, putra Jared, putra Mahalal, putra Kenan, putra Enos, putra Sis, putra Adam alaihissalam. Ia diberi nama Idris karena keluasan ilmunya, seorang manusia yang dikenal karena kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaannya. Dalam tradisi sejarah manusia, ia dikenang sebagai orang pertama yang menulis dengan pena. Sebuah lompatan besar dalam peradaban. Gagasan yang tidak lagi hanya dihafal, tetapi dicatat. Idris diutus pada masa ketika kekafiran telah mengakar. Diriwayatkan, ia sempat hidup bersama kakeknya, Adam alaihissalam, dan menyaksikan langsung generasi awal manusia. Adam alaihissalam wafat setelah Idris dewasa. Umurnya disebutkan mencapai 308 tahun. Usia yang mencerminkan panjangnya zaman awal manusia. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Idris adalah manusia pertama yang menjahit pakaian dan mengenakannya. Ia dikenal sebagai hamba yang banyak berzikir. Bahkan dikatakan ia mampu berbicara dalam 72 bahasa untuk menyampaikan risalah kepada berbagai kaum. Ia mempelajari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya. Dari tangannya lahir kebijaksanaan tentang bintang-bintang, perhitungan waktu, angka, dan metode hitung. Ia memahami hubungan langit dan bumi, membaca tanda-tanda alam, bahkan disebut sebagai pelopor dasar ilmu kedokteran. Ia juga dikaitkan dengan pembangunan kota-kota pertama dalam sejarah manusia. Banyak hal pertama disandarkan kepadanya. Pertanian, pakaian jahitan, rumah tinggal, perencanaan kota. Ketika kerusakan keturunan Qabil semakin parah, Allah memerintahkannya berjihad. Idris alaihissalam mempersiapkan pasukan berkuda dan pasukan manusia, memerangi kaum yang korup, mengalahkan mereka, dan menawan sebagian dari mereka. Namun Al-Quran hanya menyebut kisahnya secara ringkas. Detail tentang kaumnya, mukjizatnya, dan kitabnya sangat sedikit. Sebagian besar riwayat yang berkembang berasal dari Israiliyat, tradisi Yahudi kuno yang tidak memiliki kepastian sanad. Idris alaihissalam melarang kaumnya melanggar hukum Nabi Adam alaihissalam dan Sis alaihissalam. Ia memperingatkan mereka agar tidak bersekutu dengan keturunan Qabil dan tidak mengikuti jejak setan dalam menyebarkan kerusakan. Hanya sekelompok kecil yang menaati seruan itu. Karena itu, Idris alaihissalam meninggalkan Babilonia. Ia bergerak menuju wilayah Irak, lalu menetap di Mesir. Di sanalah ia melanjutkan dakwahnya. Imam As-Suyuti menyebutkan Idris alaihissalam sebagai salah satu nabi yang memasuki Mesir, menyeru penduduknya untuk menyembah Allah dan menegakkan akhlak mulia. Ia tetap dikenang sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena, simbol awal peradaban intelektual manusia. Allah menyatakan bahwa Idris diangkat ke kedudukan yang tinggi. Di antara kisah yang terkenal adalah riwayat yang dinukil oleh At-Tabari, bahwa seorang malaikat membawa Nabi Idris ke langit keempat, tempat malaikat maut mengambil ruhnya. Para sejarawan menyebut bahwa Idris atau terkadang disebut Henoch menikah pada usia 65 tahun. Dari pernikahan itu lahirlah putranya,
Metusalah. Sebelum peristiwa pengangkatannya ke langit, Idris alaihissalam menunjuk Metusalah sebagai penerusnya, memberi nasihat dan petunjuk kepada keluarganya. Ia telah memperingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum keturunan Qabil dan siapapun yang bersekutu dengan mereka. Ia melarang keras percampuran dengan kaum yang rusak itu, dan untuk sementara waktu ajarannya ditaati. Keadaan tetap berjalan sebagaimana yang telah ia instruksikan hingga masa Sab putra Metusalah. Para ahli sejarah Islam, termasuk Ibnu Katsir, menggambarkan sosok Idris secara fisik, bertubuh sempurna, tampan, berjanggut lebat, bahunya lebar, tulang besar namun berdaging ramping. Matanya gelap dan tajam. Ia berbicara dengan hati-hati, sering diam, tenang, dan penuh kendali. Saat berjalan, pandangannya cenderung tertuju ke tanah, tanda kerendahan hati dan perenungan. Ia dikenal sebagai pribadi yang banyak berpikir. Bahkan ketika marah, ia tetap terukur, hanya menggerakkan jari telunjuknya saat berbicara. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris pada malam Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan menembus langit bersama Jibril alaihissalam, Rasulullah menyebut bahwa beliau bertemu Nabi Idris di langit keempat. Ketika Jibril melewati Idris, ia berkata, "Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Rasul SAW bertanya, "Siapakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah Idris alaihissalam." Sebagian orang mengaitkan kepada Nabi Idris sebuah kitab yang dikenal sebagai Kitab Henokh atau Kitab Enokh. Namun kitab ini dipandang sebagai karya yang tidak memiliki bukti keaslian yang dapat dipastikan. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Aram dan berisi kisah-kisah tentang malaikat yang jatuh, makhluk raksasa, serta nubuat-nubuat aneh. Isinya terbagi menjadi 5 bagian: Kitab Para Pengawas, Kitab Amsal, Kitab Cahaya, Kitab Mimpi, dan Surat Henokh. Versi paling lengkap yang masih ada saat ini hanya ditemukan dalam bahasa Ethiopia, wilayah Abyssinia kuno. Naskah aslinya telah hilang. Versi yang tersisa tidak lengkap dan bahkan bertentangan dengan teks Injil. Karena itu, sebagian besar tradisi Kristen menolaknya dan menggolongkannya sebagai kitab apokrif, tulisan yang dianggap palsu atau dipalsukan dan tidak diakui sebagai bagian dari Alkitab. Dalam pandangan Islam, keyakinannya tegas. Kitab-kitab suci terdahulu telah mengalami perubahan dan kerusakan, kecuali Al-Quran. Karena itu, Kitab Henokh tidak memiliki nilai otoritatif dalam ajaran Islam. Namun secara historis, kitab ini pernah banyak dibaca di kalangan Yahudi pada masa Bait Suci. Hingga hari ini, komunitas Beta Israel di Ethiopia, kelompok Yahudi Haymanot, adalah satu-satunya komunitas yang masih menerima kitab Henokh sebagai teks kanonik. Dan ketika kisah ini berakhir, yang tersisa bukan hanya sejarah, yang tersisa adalah rasa sunyi yang pelan-pelan mengetuk dada. Manusia pertama yang kehilangan saudaranya, orang tua pertama yang menangisi anaknya, generasi pertama yang tergoda oleh dosa. Semua itu bukan sekedar cerita lama. Itu adalah awal cerita kita. Karena sejak hari pertama manusia hidup di bumi, perjuangannya tidak pernah berubah.
perjuangan menjaga hati. Sis menjaga cahaya yang hampir padam. Nabi Idris menjaga manusia agar tidak tenggelam. Dan hari ini, perjuangan itu berpindah kepada kita. Tidak dengan pedang, tidak dengan kerajaan, tetapi dengan sesuatu yang lebih berat. Menjaga iman di dunia yang membuat lupa. Kadang kita membaca sejarah, seolah itu milik orang yang jauh di masa lalu. Padahal, kesedihan Adam alaihissalam adalah kesedihan setiap orang tua. Godaan Qabil adalah godaan setiap hati. Dan pilihan Sis adalah pilihan yang Allah tawarkan kepada kita setiap hari.